Para kekasih, saya menyampaikan mengenai soal kaki Dian. Katakan kaki Dian. Saudara, kaki Dian ini kira-kira rupanya seperti ini modelnya. Ya, ada 6 cabang kiri kanan dan pada tiangnya itu satu, jadi ada 7 lampu, 7 pelita yang diisi dengan minyak zaitun atau minyak urapan dan kemudian pakai sumbu dan disulut menjadi menyala. Ya, saudara. Nah, kenapa Tuhan memberi kepada saya dan kepada saudara untuk saya teruskan kepada saudara mengenai soal kaki Dian? Kaki Dian ini adalah harapan terakhir daripada orang di akhir zaman. Saudara, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa orang yang tidak mempunyai kaki Dian itu sudah diambil dari dia dan dipindah kepada orang lain. Wah, rupanya kaki Dian ini tidak murah. Rupanya kaki Dian ini adalah sesuatu objek perabot ilahi yang mahal sekali, yang spesial banget, yang gak bisa sembarang orang. Kalau kamu sudah gugur ya tak ambil, kata Tuhan. Itu sebab kaki Dian ini penting sekali untuk menjaga kita punya keselamatan di akhir zaman. Katakan, kaki Dian saya harus tetap menyala, tetap di dalam hati saya. Amin. Ya, jadi ini penting sekali. Itu sebab tema kita adalah kaki Dian akan menerangi dan membukai jalan. Saudara, di akhir zaman ini sekali lagi saya katakan, kaki Dian inilah yang menjadi patokan orang bisa selamat apa tidak selamat. Ya, itu sebab para kekasih, marilah saya ingin mengajak kita semua membuka di dalam Injil Matius. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Pada awal-awal dari khotbah Yesus, ini khotbah Yesus pertama loh saudara. Ya, dia sudah menyinggung soal kaki Dian. Nanti sampai kitab Wahyu terakhir, kaki Dian masih tetap dicek. Kaki Dian masih tetap diperiksa oleh Tuhan. Jadi pastinya saya dan Anda tidak bisa hidup kalau kita tidak mempunyai kaki Dian di mana kita meletakkan pelita-pelita kita, lampu kita, terang kita. Ya saudara, itu sebab apa yang akan kita baca ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Amin. Katakan, ini luar biasa. Pelajaran pertama dan terakhir. Ya, karena ini menyangkut kaki Dian. Ya saudara, jadi pelajaran kaki Dian ini akan membawa saya dan saudara pada kemuliaan Allah yang tinggi. Saudara, kota di atas gunung akan kelihatan, kata Tuhan Yesus. Ya, baik di zaman dulu ketika Yesus ada di dunia, sampai sekarang juga begitu. Kota itu kalau di atas gunung, di atas sebuah bukit atau di lereng yang tinggi, pasti kelihatan. Ya saudara, nah itulah dia. Kemudian dalam ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, di bawah tempat tidur, melainkan di atas kaki Dian. Ya, di atas kaki Dian. Orang meletakkan pelita di atas kaki Dian. Ya, saudara, ya. Jadi disinilah setting saya dan saudara. Kita harus tahu. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, saudara. Jadi Tuhan ingin supaya hidup kita menjadi terang bagi semua orang di dalam rumah. Amin. Dan itu penting sekali. Kalau saya dan saudara melakukannya, niscaya
kita akan berhasil sampai pada akhir hidup kita. Saudara, mungkin kita tidak bisa mengikuti skenario Allah pada perjanjian lama, pada perjanjian baru yang terakhir yaitu Wahyu. Kita sudah keburu mati. Saudara, kita sudah masuk ke sorga lebih dulu. Katakan, puji Tuhan. Ya, kita sudah keburu masuk sorga lebih dahulu. Puji Tuhan. Amin. Ya, saudara. Tetapi kalau kita masih tinggal, saudara, maka peranan daripada kaki Dian ini itu luar biasa. Para kekasih, itu sebab dalam Matius 5 ayat 14, 15 dan 16, kaki Dian itu memenuhi rencana Allah. Terus orang, saya dan Anda tidak ada kaki Dian di dalam hidup kita, kita tidak bisa dipenuhkan rencana Allah. Tuh, repot kan? Ya, gawat kan? Bahaya sekali. Jadi kaki Dian ini adalah tempat di mana Tuhan mau bertakhta dengan rohnya di dalam kita. Supaya segala rencana Allah boleh digenapkan di dalam hidup kita pada masa singkat yang Tuhan beri untuk kita hidup. Ini masa yang tidak akan terulang kembali. Masa ini hanya satu kali saja. Kalau satu kali saya tidak ada kaki Dian, semuanya habis dalam hidup saya. Apa yang saya perbuat semasa saya hidup, saudara, apa yang saya tangisi dalam doa, seberapa saya punya gairah melayani Tuhan, berkobar-kobarnya, semuanya itu sia-sia. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kaki Dian, izinkan Tuhan menempatkan Roh Kudusnya di dalam hati saudara. Supaya hati saya dan hati saudara dipenuhi dengan nyala yang terang. Semua orang yang melihatnya akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita melihat lebih dahulu ayat yang ke-14, saudara. Posisi perintah Tuhan di atas gunung. Kalau kamu terang, di atas gunung. Kalau kamu pelita, di kaki Dian. Sudah. Jadi Tuhan memerintahkan posisi saya bukan rendah, bukan di lembah, bukan di kejatuhan. Tuhan memerintahkan posisi pribadi saya di suatu ketinggian. Katakan, posisi saya yang dikehendaki Tuhan adalah suatu ketinggian. Ya, jadi kita harus tahu perintah Tuhan ini tidak remeh. Perintah Tuhan ini tidak murahan. Perintah Tuhan ini tidak simple. Perintah Tuhan ini sudah menempatkan apa maunya Dia dalam benak pikiran rencana ilahinya. Aku harus taruh kamu pada kemuliaan. Katakan, Tuhan akan menaruh saya pada posisi kemuliaan. Ya, jadi itu harus saudara tahu. Kalau saudara enggan, males untuk mengerti firman, engkau sampai mati tidak akan tahu posisimu. Itu sebab seorang anak Tuhan yang tidak bisa menghargai firman, tidak bisa menghargai Bible study, pendalaman firman, saudara, maka dia anak Tuhan yang kemungkinan, saya tidak bisa menentukan, tapi kemungkinan dia akan tertinggal. Saudara, kenapa? Karena Tuhan itu sudah dari awalnya, ya, step one-nya adalah aku menempatkan kamu pada posisi tinggi anakku. Kamu jangan mikir yang remeh-temeh, yang macam dosalah, yang macam tidak karu-karuan. Tinggalkan. Itu bukan kehendakku. Aku mau menempatkan kamu pada posisi yang tinggi. Kedua, fasilitas apa? Kalau dia memerintahkan, maka dia memberi fasilitas kepada kita. Amin. Katakan, bila Tuhan memerintahkan kepada saya, maka Tuhan memberi kemampuan. Tuhan memberi fasilitas, otoritas bagi saya. Amin. Jangan lupa. Jadi kalau Tuhan merintah saya apa aja untuk saya kerjakan, jangan pikir Tuhan gak keluar ongkos. Jangan pikir Tuhan begitu aja, Timothy, kamu harus kerjakan ini. Kamu harus setengah mati kerja sungguh-sungguh. Kamu harus beritakan Injil, tidak boleh capek.
kamu harus kembalikan persepuluhan kamu. Kamu harus berkorban lagi dari sisanya. Lalu Tuhan membiarkan saya, habis saya. Saudara, itu saya tanpa fasilitas. Jadi kalau saya pegang firman Tuhan dan saya berkata, amin Tuhan, hamba mau pada posisi yang kau perintahkan kepada hamba, maka semua katakan, maka otomatis Bapa di sorga memberi segala fasilitas agar supaya saya bisa hidup. Ayo tangannya. Agar supaya saya bisa hidup di ketinggian ini. Yaitu fasilitas ilahi. Amin. Iya, dia akan kasih. Diberi kuasa untuk melakukan yang baik. Sehingga dalam ayat yang ke-16, kalau cahayamu di depan banyak orang mereka bisa lihat, maka mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saudara, kita ditempatkan di posisi yang baik, maka dia memberi fasilitas yang baik. Tapi sayang sekali, ketika iblis membisiki saya, iblis membisiki Anda, maka saya dan Anda tidak percaya pada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Perintah Tuhan untuk posisi tinggi, fasilitas Tuhan yang mau kasih, kita orang tidak percaya. Saudara, dan banyak orang Kristen yang mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Berapapun banyak dia punya harta dan keberhasilan. Saudara, itu tidak ada arti di mata Tuhan kalau tidak taat pada perintah Tuhan. Itu sebab orang yang mau diperintah pada posisi yang tinggi, gunung dan kaki dian, katakan gunung dan kaki dian, posisi tinggi tersebut akan menarik turun kuasa dan fasilitas ilahi dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Saudara, tujuannya apa? Hal yang ketiga, yang paling puncak adalah tujuannya. Semua katakan tujuan dari semua itu, agar hidup saya memuliakan Bapa di sorga. Tuh lihat, ya saudara. Makanya saya bilang harus hati-hati. Sudah ditempatkan oleh Tuhan, kadang-kadang kita sudah ditempatkan, kita tidak menunjukkan apa tujuan mission Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Lalu kita tidak bisa memberikan persembahan pujian buat Tuhan, kita ambil sendiri. Gagal kan? Gagal. Itu sebab pelajaran ini adalah khotbah Yesus yang pertama loh saudara. Jangan lupa. Tentang garam dan terang, ini adalah khotbah Yesus pertama. Jadi saudara mesti tahu dari awal Tuhan sudah mencanangkan siapa yang mau ikut dia pasti mulia. Dan katakan dan dihidupi oleh fasilitas ilahi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saya berharap saudara bisa tahu ya, menangkap ini semuanya. Saudara yang kekasih, dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 16, mari kita akan buka bersama. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Di sini kita akan melihat, saudara, Lukas pasal yang ke-8 ayat 16. 1, 2. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Amin. Jadi saudara, kembali kita pada khotbah Yesus yang pertama ini, Tuhan berkata tidak ada orang. Jadi kalau sampai ada, ya itu di luar tanggung jawabku. Kalau sampai ada orang yang mau menyalakan pelita tidak di atas kaki dian, dia harus tanggung sendiri. Dia pasti kebakar. Dia tidak bisa menjadi terang.
Tetapi semua orang yang nurut sama aku dan menjadi terang daripada Allah dan menempatkan dirinya pada kaki Dian, orang ini pasti mulia. Boleh saya tanya, siapa yang mau mulia? Tidak usah angkat tangan deh, saya sudah tahu. Semua kepingin. Amin. Katakan, saya kepingin banget sampai mati. Amin. Harus. Itu sebab kaki Dian ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Berhubung waktu tidak usah dibaca, saudara catat dari Keluaran 25 ayat yang ke-31, 36 sampai 39. Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa supaya Aholiab dan Besaliel dan Aholiab, dua orang perajin emas dipilih oleh Tuhan, dikasih gambarnya oleh Tuhan, saudara, dan dia mengerjakan ini pekerjaan yang halus dan sulit sekali, saudara. Saudara melihat ini kaki Dian, ya saudara, mungkin kurang jelas, tetapi ini adalah segumpal emas 50 kilogram. Segumpal emas 50 kilogram yang dibikin pipih, dibikin ya slab, dibikin golden slab begitu tipis, dan kemudian ya kira-kira sekian, dan kemudian ditata. Jadi ini bukan dicetak, tetapi ditata oleh Besaliel dan Aholiab sehingga menjadi pelita emas atau kaki Dian emas yang sangat mahal, sangat sulit, luar biasa indah. Ya, itu kisahnya dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 39. Saudara, kita harus mengecek masih tetap menyalahkah kaki Dian kita. Saudara, kenapa? Karena ternyata inilah yang diminta oleh Tuhan. Saudara, hidup saya dan hidup saudara ini mempunyai harta yang mahal sekali di dalam kita. Apakah dia? Kaki Dian. Jadi itu sesuatu yang mahal sekali. Itu tempat Roh Kudus untuk menyala dan membuat segala manifestasi dari kuasa Allah. Jadi seorang anak Tuhan harus besar hati, bukan cengeng, mudah menangis, mudah ngambek, dan mudah mundur dari Tuhan. Karena orang semacam itu tanda tidak punya kaki Dian. Orang yang punya kaki Dian itu orangnya kuat, tangguh, dan dia bisa menderita apapun karena dia mempunyai harta properti Allah yang mahal di dalam hidupnya. Apakah dia? Kaki Dian. Jadi ingat, engkau ditimbang oleh Tuhan, saya dinilai oleh Tuhan bukan berapa uang saudara, berapa pintar saya, berapa hebat pencapaian yang engkau sudah dapat. Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengerti, kita ini cuma dinilai dari properti Allah. Ada apa enggak? Katakan, Tuhan menilai saya karena Tuhan mengecek propertinya di dalam hidup saya. Saudara, itu sebab jangan mengentengkan. Kalau saudara ini orang tua, saudara ini sudah hidupnya tidak rohani, anak saudara tidak karu-karuan, dan engkau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu sebab kalau seorang tua dia tidak rohani, dia sudah kehilangan properti ini, saudara, maka dia menghasilkan salah satu elemen kecil, yaitu anaknya menjadi anggota generasi rusak daripada dunia ini. Itu semua properti ini harus ada di dalam kehidupan para orang tua dan para anak-anak muda. Katakan, harus ada dan tetap menyala, supaya di dalam pribadi saya, rumah tangga saya, ada kemuliaan Allah. Bila musibah dan bencana datang menimpa, saya adalah properti Allah. Harga saya mahal sekali. Tidak akan dibiarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi itu penting sekali.
Para kekasih, itu sebab kita harus mengeceknya di dalam hidup kita. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Mari kita akan melihat bersama. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Kita akan buka Alkitab kita. Bila kita melihat judulnya, ini adalah pesan sekaligus teguran dari Tuhan kepada jemaat di mana? Efesus. Ya, ini ada teguran kepada jemaat. Yang pertama ditegur Efesus. Loh, materi tegurannya apa? Apa nggak baiknya Efesus itu apa sih? Nah, nanti kita akan lihat. Ya, ayat 4 dan ayat yang kelima. 1, 2. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Di mana tempatnya kaki Dian? Katakan, di dalam hidup saya harus ada kaki Dian. Saya harus mengusahakan, saya harus berjuang supaya kaki Dian ini tidak diambil dari saya. Amin. Ingat, waktu perjuangan saya dan waktu perjuangan saudara kemungkinan tidak lama. Kalau dalam tempo yang singkat kita masih dikasih hidup, kita tidak berjuang mempertahankan kaki Dian tersebut, saudara, kemungkinan sebelum kita mati, kaki Dian sudah diangkat dari kita. Kita mati, masuk neraka, mau apa lagi? Itu sebab Anda dan saya harus tahu, seorang anak Tuhan, dia hidup harus tanggung jawab. Katakan, saya hidup, saya tanggung jawab. Kalau saya dan saudara menyadari tentang hukum Allah ini, maka kita tidak mempunyai cara untuk kita hidup di dalam dosa dan jauh dari Tuhan, tidak rohani, hanya kedagingan, hanya cari uang, hanya cari popularitas, hanya cari followers. Saudara, kalau macam demikian, saya dan Anda kehilangan sangat banyak dalam hidup ini. Itu sebab kita harus menjaga hidup rohani. Katakan, di zaman akhir ini, saya harus membuktikan bahwa kaki Dian saya masih ada pada tempatnya. Ayo gini, masih ada pada tempatnya di dalam hati saya. Angkat tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami tahu pelajaran ini sangat penting sekali. Pelajaran ini sangat vital atau fatal bagi kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan ingin supaya kita ini di atas normal. Katakan, dengan adanya kaki Dian, saya harus masuk pada level rohani di atas normal, di atas rata-rata. Ya, itu sebab Bible study ini penting sekali, bahwa kita memang harus lebih dari. Nah ini, kenapa saya katakan demikian? Tadi yang kita sudah baca dalam Efesus, dalam teguran kepada jemaat di Efesus, saudara, Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat, ya, perhatikan. Kita harus lebih dari apa yang telah dicapai oleh Efesus. Efesus mencapai luar biasa. Dia mempunyai pencapaian-pencapaian yang tinggi, yang hebat. Tapi kaki Diannya tidak diperhatikan. Ya, saudara, kita membaca tadi di sini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan
kasih-Mu yang semula. Kasih yang semula, katakan cinta pertama saya kepada Kristus harus sampai mati. Ya, karena ternyata saudara dari pembacaan ayat 5 dan 6, kalau nggak ada cinta yang mula-mula, segala pengorbanan, segala korban, dan segala cungkir balik berani mati kita untuk Tuhan, semuanya sirna dan tidak ada artinya. Jadi cinta yang mula-mula ini adalah identik dengan kaki Dian. Kaki Dian menyala. Ini cinta mula-mula harus ada. Aku menegur kamu, hai Efesus, karena kamu sudah meninggalkan cintamu yang mula-mula. Memang kamu hebat sih. Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya. Ya, betapa dalamnya. Dalam ayat yang kedua, ya, ayat kedua, Wahyu 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaan. Jadi cinta yang mula-mula ini harus di atas, katakan, harus melebihi semuanya. Saya harus mencapai lebih tinggi dari yang normal. Ya, saudara, apa sebab dalam ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, maupun ketekunanmu. Saya tulis, ya, jerih payah dan tekun dalam pelayanan ini masih normal. Ini standar umum. Tetapi cinta yang mula-mula, kaki Dian yang menyala, itu di atasnya. Ini pertama, ya. Kedua, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Pencapaian kedua dari Efesus adalah mereka sudah mengungkap identitas dan pribadi nabi-nabi palsu. Saudara yang kekasih, mereka sudah menangkap basah dan mereka menguliti para nabi palsu ini. Ayo, kamu ternyata kamu ada nabi palsu, kamu bohong, kamu pengajar sesat. Saudara, hebat loh. Yang sudah dicapai oleh Efesus hebat. Saudara, itu sebab saudara mesti tahu, kita ini dari awal saya katakan diposisikan tinggi. Jadi kita boleh nantinya mempunyai fasilitas kelas tinggi. Siapa yang mau angkat tangannya? Haleluya. Ya Bapa yang baik, biarlah mulai malam ini hati hamba berkobar untuk melayani Engkau, melayani jiwa-jiwa. Justru di masa COVID ini, hamba harus bangkit dan berkobar supaya nyala kaki Dian menjadi terang dan semua orang memuliakan Engkau, dan hidup hamba Kau fasilitasi luar biasa. Kau upahi, Kau pahalai luar biasa dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang istimewa. Biarlah hati kami berkobar-kobar. Biarlah hati kami boleh makin dipersembahkan. Supaya kami keluar dari kemalasan dan keadaan yang melempem dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.